Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 29 ada tawaran menarik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu tawaran berbisnis dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Para ulama tafsir mentafsirkan yudawimuna ala qiraatiha, yang selalu rutin membacanya, bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Kemudian wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebahagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sirran wa alaniyah, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu sesungguhnya adalah mengharapkan perniagaan atau bisnis yang tidak akan merugi. Allah dalam ayat ini berjanji tijaratan lan tabur, perdagangan, perniagaan atau bisnis yang tidak akan merugi. Karena dalam ilmu nahwu lan di situ huruf nafi lil mustaqbal, menafikan masa akan datang. Jadi kalau kita katakan lan ya'tiyal ustad tidak akan datang. Nah, di sini tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan merugi. Oleh karenanya kita sebagai orang yang muslim yang cerdas tentu akan memanfaatkan tawaran bisnis dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak merugi, dalam ayat selanjutnya Allah menjanjikan liwafiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan ganjaran atau pahala untuk mereka. Bukan hanya itu, wa yazidahum min fadli, Allah tambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Membalas. Nah, banyak hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli an yajida fihi thalatha khalifatin 'idhamin siman. Kata Nabi, apakah salah seorang kamu ingin apabila dia pulang ke rumahnya, ke keluarganya, lalu dia menemukan di depan rumahnya ada 3 onta yang besar, yang gemuk, yang sedang hamil. Di zaman Nabi, harta yang paling berharga itu ya onta. Seandainya Nabi hidup di zaman ini, tentu beliau akan bilang, apakah salah seorang kamu ingin atau suka kalau dia pulang dari masjid atau pulang dari mana-mana menemukan di depan rumahnya ada 3 buah mobil mewah misalnya. Tentu orang yang berakal pasti akan mau. Nah, para sahabat di zaman pada waktu itu menjawab, qulna na'am, kami mau ya Rasulullah. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, fa thalathu ayatin yaqra bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman. 3 ayat saja yang dibaca oleh salah seorang kamu dalam sholatnya itu lebih berharga, lebih baik dari 3 ekor onta yang besar yang sedang hamil tadi. Ini maksudnya bukan berarti hanya cuma 3 ayat yang kita baca dalam sholat, tapi lebih. Artinya semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin besar tentu ganjaran atau pahalanya. Ini bisnis pertama yang ditawarkan oleh Allah kepada kita semua. Dan hadis yang semua kita insyaallah sering mendengarnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Qur'an maka Allah akan balas 1 kebaikan, wal hasanatu bi 'asyri amsalihha, dan 1 kebaikan diganjar 10. Coba kalau kita hitung, pernahkah ada yang menghitung Fatihah itu berapa huruf? Maka kalikan 10 kebaikan, itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Fatihah dan surah-surah lainnya. Kemudian yang kedua tadi, bisnis yang Allah tawarkan kepada kita adalah salat. Wa aqamus shalah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW juga bertanya, karena sering Nabi itu mengajak dialog para sahabatnya, tidak hanya ceramah monoton, tapi kadang Nabi bertanya
Dijawab oleh para sahabat. Kata Nabi, ara'aitum, apa pendapat kalian, law anna nahran bi babi ahadikum, seandainya di depan rumah kalian, di depan pintu rumahnya ada sebuah sungai, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, dia mandi di sungai itu tiap hari 5 kali sehari. Kita kalau mandi cuma 2 kali sehari, kadang 1 kali sehari. Nah, ini kata Nabi mandinya 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah kotoran atau apakah daki yang ada di tubuhnya masih ada? Para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tentu ya Rasulullah, kalau orang mandi 5 kali sehari, maka tidak akan ada kotoran yang menempel di tubuhnya. Lalu Nabi melanjutkan, Nabi bersabda, fakadzalika matsalus shalawatil khams, begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu, yukaffirullahu bihinnal khataya, atau riwayat lain, yamhullahu bihinnal khataya. Begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu, Allah hapuskan dengan salat tadi dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, menginfakkan sebahagian. Dalam bahasa Arab min di situ dirangkai dengan kata ma menjadi mimma. Min artinya litab'id, sebahagian. Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menginfakkan sebahagian dari rizki yang kami berikan, kata Allah. Sebahagian, tidak semuanya. Menginfakkan sebahagian harta yang kami berikan, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Itu juga termasuk bisnis yang ditawarkan oleh Allah. Allah menawarkan, kita yang menyambut tawaran ini. Kata Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Tidaklah seorang hamba berada, tidaklah para hamba-hamba Allah berada di pagi hari, melainkan ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak atau yang menginfakkan hartanya. Wa yaqulu akhar, malaikat yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada harta orang-orang yang menahan hartanya, yang tidak mau berinfak, atau orang yang pelit. Yang mendoakan malaikat yang mulia, malaikat yang tidak punya dosa. Dan oleh karenanya maka marilah kita amalkan 3 macam tawaran bisnis dari Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama tadi membaca Al-Qur'an, yang kedua salat baik yang wajib ataupun yang sunat, dan yang ketiga menginfakkan sebahagian harta yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.